Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bernafas, berkembang biak, tumbuh, terus mati, makan udah minum udah. Oke, berarti ciri-cirinya ada berapa tadi? Bernafas, bertumbuh, berkembang biak, makan minum, terus apa lagi? Bereproduksi. Itu berkembang biak. Oh, ini apa sih yang sama itu loh? Peka terhadap oke, pinter ya. Nah, jadi terkait jadi mengulas tadi itu ini masih ada hubungannya nih tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi terkait organ apa saja yang termasuk dari organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki dan terkait tentang gangguan dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, terkait penyakitnya, kita juga harus ada upaya untuk menanggulangi penyakit dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar satu, ini ada gambar dua. Oke, coba ada yang mau ngasih pendapat nggak sih terkait kedua gambar ini? Yang mau angkat tangan ya, nggak boleh bergerombol. Oke, itu dia apa? kalau gambar pertama itu kan ayamnya berkembang biaknya dengan cara berkembang ini melahirkan manusia. Oke, yang lain? Yang lain? Yang keluarga itu dan anak-anak, kalau yang ayam anaknya masih di luar. Oh, iya betul. Yang baik. Sebenarnya benar ya yang dikatakan Widya sama Widit tadi. Saya nih pada gambar ini pasti ada hubungannya sama ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Berkembang biak. Berkembang biak. Nah, kalau gambar yang pertama ini ya si ayam nih, si ayam lagi apa? Bertelur. Berarti berkembang biaknya secara bukan atau bertelur. Kalau gambar yang kedua ini ada keluarga cemara. Titipan di Keluarga cemara berarti perkembang biakannya dengan cara apa? kawin. Dengan cara melahirkan dengan cara kawin. Kawin atau bahasanya apa? Menikah. Seksual. Atau generatif. Nah, tadi Widya bilang kalau keluarga berencana ini kan itu termasuk manusia ya, kalau ini hewan berarti kalau ini manusia. Manusia kan perkembang biakannya secara seksual. Ada yang tahu gak sih perkembang biakan secara seksual itu apa? Yang katakan Melibatkan alat reproduksi. melibatkan alat reproduksi. Yang lain? Pertemuan sel telur wanita dan sperma laki-laki. Bagus. Jadi benar ya, yang pendapat dari Widi dan Widya tadi bahwasanya perkembangbiakan seksual ini merupakan melibatkan alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Nah, lazimnya ini harus didahului dengan perkawinan. Tidak boleh melakukan perkembangbiakan sebelum menikah. Jika sebelum masuk lebih dalam tentang materi, ibu mau kalian membagi kalian ke dalam dua kelompok. Ibu bagi berarti 3-3. Coba berhitung 1 sampai 2. 1, 2. Oke, duduknya secara nomor tadi, yang 1 di depan, yang 2 di belakang. Tidak ada lembar kerja peserta didik terkait materi hari ini. Ibu akan bagikan ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Nah, di situ ada untuk apa? Identitas
satu pertanyaan. Begitupun dengan kelompok 2. Jadi kelompok 1 harus ngasih tanggapan dan kasih satu pertanyaan. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu ya untuk presentasi. Silakan. Lupa dulu. Nah, jadi untuk presentasinya Ibu bagi aja ya. Jadi kalau untuk kelompok 1 presentasi terkait reproduksi wanita, untuk kelompok 2 reproduksi laki-laki, oke? Tahu gambarnya ya, kalian juga punya. Iya, situ punya kan? Yang pertama yang bagian A itu ovarium, strukturnya berbentuk seperti telur. Jumlah 2 buah Terletak di samping kanan dan kiri rahim. Nah, terus yang kedua, salur dan ovum. nah yang kedua saluran telur atau tuba falopi. Nah, Sel telur. Oke, untuk strukturnya sekarang tabelnya penyakit ya, Bu. Kali penyakitnya. pertama itu ada cervix. Satu dua. Nah, cervix Yang kemungkinan menyebabkan kanker cervix. Terus ada ovarium yang kemungkinan menyebabkan kanker ovarium. Nah, terus upayanya yang pertama itu bisa menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. terima kasih kelompok 1. Baik, sekarang untuk kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Izin mau menanggapi dari presentasi kelompok 1. Tadi ada beberapa kayaknya yang belum dijelasin dari fungsinya di situ. Kalau dari kelompok 2 itu nampaknya yang belum dijelasin di kelompok 1 itu ada fungsi dari tuba falopi itu apa. Baik, satu pertanyaan. Kalau untuk pertanyaan, mau ngasih pertanyaan perbedaan uterus sama endometrium itu apa? Oke. Hanya yang perlu terdapat pada rongga panggul. Sedangkan endometrium adalah bagian uterus yang terletak pada lapisan kebal. Karena kelompok 2 Betul. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kami presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang alat reproduksi laki-laki. Pada itu, uretra. Uretra itu berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dan urin. Penyakit dari alat reproduksi laki-laki ada sifilis ya. Yang pertama, di sini membilas dengan air bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil. Tanggapan dari kelompok 1. Kan karena kita nggak punya ya Bu, jadi informasi yang dikasih kelompok 2 itu udah cukup ya buat kita Bu, jadi nggak ada tanggapan lain. Paling Bertanya Ibu, Perbedaan kelenjar vesicula seminalis sama kelenjar kosel dan kelenjar Cooper itu apa? Karena kelenjar Cooper adalah tempat memproduksinya getah berupa lendir yang akan dialirkan oleh uretra. Kelenjar prostat adalah penghasil getah yang dialirkan ke saluran sperma. Cukup Ibu. kelompok 1 bisa dipahami? bisa Ibu. Itu dulu ya. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama ada sistem reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita ini dibagi dua, ada organ luar dan organ dalam. Nah, organ luar pada wanita ini terdiri dari vulva dan labia. Nah, terkait organ dalamnya ada vagina, cervix, endometrium, bulu, ovarium, sama uterus. Kemudian untuk sistem reproduksi pada pria, nah sama halnya dengan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria juga dibagi dua, ada sistem reproduksi luar dan ada sistem reproduksi dalam. Nah, untuk sistem reproduksi luar pada pria itu ada penis, skrotum, sama testis. Nah ini ya, testis, skrotum, sama penis. Nah itu termasuk organ luar. Nah selebihnya itu termasuk ke dalam organ
keperluan kalau menstruasi itu harus sering ganti pembalut, kurang lebih 5 sampai 6 jam itu harus diganti. Selebihnya harus rajin berolahraga. Lalu untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk itu Ibu akan kasih evaluasi. Silakan buka HP kalian. Oke, Bu. Mengerjakan soal ya. Ada di Google Chrome. Oke, ini udah dikirim ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu mau satu-satu menyimpulkan materi untuk kali ini. Halis, bisa? Menyimpulkan? Oke. Jadi kesimpulannya itu sistem reproduksi pada laki-laki tersusun atas penis dan skrotum yang termasuk alat reproduksi luar. Kemudian testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vaskula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper yang termasuk alat reproduksi dalam. Terima kasih Elis. Oke, baik teman-teman, Ibu rasa waktu ini juga udah waktu istirahat ya untuk pulang. Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian.